Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Muhammad Fatoni. Silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa untuk memulai pembelajaran. Ya, Pak. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Muhammad Fatoni yang sudah memimpin doa teman-temannya dengan baik. Anak sekalian, semuanya dimohon untuk melihat di sekeliling kalian. Nah, apabila ada sampah, tolong diambil. Ya, diambil ya. Itu di bawahnya Pak Tony itu ada sampah. Diambil dulu. Pak. Sudah Pak, diambil Pak. Kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, posisi tempat kegiatan pembelajaran kita harus bersih. An-nadzafatu minal iman. Kita selaku orang muslim harus menjaga kebersihan. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita semuanya akan mempelajari bab 1 terusan dari pertemuan yang pertama kemarin, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, di pelajaran pertama kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran. Nah, anak sekalian, kita selaku orang Islam itu mempunyai pedoman sama dengan negara Indonesia. Negara Indonesia juga mempunyai pedoman atau ideologi. Apa ayo? Pedoman atau ideologinya bangsa Indonesia kita selaku warga negara. Ayo Fatoni, siapa ayo? Pancasila, Pak. Pancasila. Kita selaku warga negara Indonesia, pedoman kita adalah Pancasila. Sila yang pertama apa, Fatoni? Ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Iya, benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita selaku warga negara Indonesia wajib berketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak sekalian, seperti pertemuan yang kemarin, kita selaku agama Islam juga mempunyai pedoman. Pedoman kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita menjalankan kegiatan ibadah hidup di dunia ini berpedoman kepada Al-Quran. Nah, kenapa? Kita membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Maka dari itu, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas pembelajaran Al-Quran sebagai bentuk ibadah kita karena kita membaca Al-Quran mendapatkan ibadah. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian, anak sekalian, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Yang kedua adalah peserta didik dapat membedakan huruf samsiah. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan contoh bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Dan yang ketiga adalah dapat mengimplementasikan. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita sudah membaca Al-Quran. Nah, ayo anak-anak sekalian, kalian baca Quran surat An-Nahl dan Quran surat An-Nisa di buku kalian masing-masing. Silakan sebelum kita membuat sebuah kelompok. Silakan dibaca semuanya ya. Akan saya pantau dari sini siapa yang bisa membaca, siapa yang belum sempurna untuk membaca. Surat apa, Pak? Surat An-Nisa sama surat An-Nahl. Nah, terima kasih anak-anak sekalian sudah membaca surat An-Nahl, dan surat An-Nisa yang sudah ada di dalam buku tulis kalian masing-masing. Nah, saya di sini sudah ada kelompok yang sudah membedakan
mana yang sudah bisa membaca dengan baik, mana yang belum atau kurang dapat bisa membaca. Silakan berkelompok, saya jadikan menjadi 4 salah satunya. Ya, silakan berkelompok. Nah, sebelum kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, di sini saya akan menjelaskan. Di dalam Al-Quran itu kan ada huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah, Pak Tony? 28, Pak. Ada 28. Dari 28 huruf hijaiyah yang berbunyi ada alif, ada ba, ada ta, semuanya. Apabila di dalam Al-Quran itu bertemu dengan al, maka mempunyai hukum bacaan. Ya, hukum bacaannya dibedakan menjadi 2, yaitu alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ya, alif lam samsiah dan alif lam komariah. Dari 28 itu dibedakan menjadi 2 bagian, sama-sama mendapatkan 14. Ini ya, 14 huruf samsiah, 14 huruf komariah. Nah, tugasnya anak-anak sekalian, melalui tutor sebaya, melalui tutor sebaya yang sudah diperhatikan tadi nanti kan di dalam satu kelompok kan ada yang sudah pinter karena ngajinya pateng di rumahnya masing-masing. Nah, di dalam kelompok kalian berdiskusi, membantu teman-temannya ya membaca Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl ya, Quran surat An-Nisa sama surat An-Nahl, dicari mana yang masuk ke dalam Quran ke dalam bacaan alif lam samsiah, mana yang masuk di dalam Quran bacaan alif lam komariah. Nah, sebelumnya alif lam samsiah ini kan ada 14 ini, atau bisa dikatakan idgham samsiah, cara membacanya adalah dengan cara memasukkan kata. Kemudian yang kedua adalah alif lam komariah. Nah, alif lam komariah adalah ketika huruf hijaiyah atau al bertemu dengan huruf hijaiyah ya yang masuk dalam komariah maka dibaca idhar. Nah, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dan kelompok 3 membahas Quran surat An-Nisa. Ya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 4 membahas Quran surat An-Nahl. Silakan berdiskusi, akan saya pandu dari sini. Ayo silakan berdiskusi. Yang kesulitan langsung bisa ditanyakan Bapak Guru atau ke teman-temannya. Tuh. Ya, Muhammad Fauzi itu teman-temannya dipandu ya, teman-temannya dipandu biar paham bagaimana cara membaca Al-Qur'an, bagaimana cara menerapkan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ya, Pak. Iya. Ya. Oke, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan dan nanti dipresentasikan. Nah, silakan kelompok 1 diwakili oleh Fatoni, ya, diwakili oleh Fatoni. Silakan mempresentasikan hasil diskusi dan yang ditemukan. Ya. Huruf bacaan mana yang masuk dalam alif lam samsiah dan mana yang masuk dalam alif lam komariah. Itu. Nah, ini hasil diskusi yang diperoleh dari kelompok 1 yaitu kelompoknya Fatoni ya. Kelompoknya Fatoni. Kelompoknya Fatoni di sini sudah menemukan inilah hasil pekerjaan dari kelompoknya Bapak Fatoni yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan Muhammad Fatoni disampaikan kepada teman-temannya hasil dari diskusi kalian menemukan bacaan yang mengandung huruf alif lam samsiah dan mengandung huruf al komariah. Silakan disampaikan Pak Tony. Siapa? Untuk yang alif lam samsiah itu bacaannya ar-rasulah. Dibaca alif lam samsiah atau idgham samsiah karena al diikuti huruf ro dan bertanda tasdid pada huruf samsiahnya, Pak. Ya. Yang kedua, yang komariah atau idhar komariah itu karena al diikuti huruf hamzah dan tidak bertanda tasdid, Pak, pada huruf komariahnya, Pak.
Iya, pinter. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ananda Fatoni. Nih, Bapak beri reward hadiah permen dibagi satu kelompoknya ya. Ya, Pak. Nah, oke. Dari kelompok 3, dari kelompok 2 dan kelompok 4, mungkin ada yang kurang sependapat dari hasil apa yang sudah disampaikan dan dipresentasikan dari kelompoknya Mas Fatoni. Nah, ada yang mau disampaikan anak-anak sekalian? Oke. Bapak sudah, kemudian akan kami jelaskan. Di sini saya pertebal ya. Di sini dipertebal oleh kelompoknya Ananda Fatoni. Nah, kalau kelompok bacaan Al-Samsiah bertanda tasdid ya, bertanda tasdid. Ini kan nomor setong. Kelompok Samsiah bertanda tasdid. Ini ciri khasnya. Kemudian kalau bacaan Al-Qamariyah tidak ada tanda tasdid. Jadi anak-anak sekalian bisa dipahami bahwasanya ketika alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah yang ke-28, kalau ada tanda tasdidnya, berarti ini masuk bacaan alif lam samsiah. Kemudian kalau tidak ada tanda tasdidnya adalah Al-Qamariyah. Ya. Anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Oke, anak-anak sekalian, di sini kita akan merefleksi, merangkum kembali apa yang sudah kita bahas dari awal. Nah, dalam bacaan alif lam samsiah tadi kan sudah disampaikan bahwasanya ada alif lam samsiah, ada alif lam qamariyah. Ya, ini adalah contoh bacaan alif lam samsiah ditandai dengan tasdid. Di sini ada lafadz Ar-Rahman, As-Sama, dan An-Naim. Semuanya huruf samsiahnya ada tanda tasdid. Kemudian yang kedua di sini adalah alif lam qamariyah. Ada lafadz alhamdulillah, kemudian ada lafadz ghairil maghdubi. Semuanya tidak ada tanda tasdid. Nah, di sini bagaimana perasaan kalian bisa mengajari teman-temannya? Ayo Muhammad Fauzi tadi bisa mengajari teman-temannya Muhammad Fatoni yang belum bisa lancar membaca Al-Quran. Bagaimana perasaannya Muhammad Fauzi? Senang, Pak. Senang, Pak. Ya, benar, senang. Jadi ilmunya lebih bermanfaat. Karena yang sudah bisa membaca Al-Quran dan mengetahui alif lam samsiah dan alif lam qamariyah bisa memberi pengajaran, bisa bermanfaat membimbing teman-temannya. Itu ya. Nah, anak-anak sekalian, hal ini berlaku juga kepada semua mata pelajaran. Jadi kalian semuanya yang sudah bisa membimbing teman-temannya sehingga ilmu kalian lebih bermanfaat. Seperti itu. Nah, terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk penutupan pembelajaran silahkan tadi yang memimpin doa Muhammad Fatoni, sekarang Muhammad Fauzi, silakan teman-temannya dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Mari teman-teman, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ali Zainal. Baik, terima kasih Bu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah mengikuti dari penjelasan materi yang disampaikan oleh Bapak Muhtar. Untuk kegiatan awalnya sudah diawali dengan pembacaan doa, apalagi dijabarkan tentang masalah an-nadhafatu minal iman. Nah, itu memang sangat penting. Ya, memang sangat penting itu. Cuma saran saya yang
terakhir tadi itu untuk dari kesimpulan penjelasan materi selanjutnya itu Bapak Muhtar. Materi apa yang ingin disampaikan seperti itu. Terus kalau masalah alurnya alhamdulillah sudah baik apalagi menjelaskan tentang ilmu tajwid. Seperti itu. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul. Ya, sama-sama. Enggak, dipersilakan Pak Muhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya. Alhamdulillah saya sudah menyimak tadi dan juga memperhatikan. Pertama untuk PowerPoint yang perlu diingat itu adalah poin ya, bukan power paragraf. Jadi artinya power itu kekuatan pointernya daripada materi itu ya ketika membuat poin. Saya juga begitu dulu ketika membuat PowerPoint itu seakan jadi terkesan PowerPoint itu kerepeannya guru gitu. Jadi kalau PowerPoint jadi poinnya saja. Jadi itu kan untuk kata kunci yang bisa memancing ingatan dan lain sebagainya. Terus yang kedua ini loh, istilah-istilah dalam hukum bacaan dan lain sebagainya itu kan masih belum masuk ke dalam bahasa anak kan itu ya. Nah, artinya tadi harus pelajari ketika misalkan anak itu Madura, ya istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan Madura kemudian bawa ke bahasa Indonesia lalu bawa ke bahasa Arab misalkan begitu. Kalau Sunda ya begitu. Nah, misalkan di situ menjelaskan tentang idgham dan idhar ya. Idgham itu apa sih sebenarnya? Jadi ini perlu diruntut. Kenapa? Karena yang akan teringat itu hanya hafalan saja tidak mengerti ya. Nah, karena yang terpenting yang tafakuh ya, paham. Tafakuh fiddin itu paham fiddin, bukan hafal terhadap teori-teori agama. Makanya alurnya itu beri definisi kata, kemudian definisi istilah. Karena tidak jarang gitu ya, tidak jarang kita jumpai bacaan-bacaan Al-Quran yang dipraktekkan oleh ustadz-ustadz artis itu kurang tepat itu loh. Dan contoh membaca ifa dan lain sebagainya. Artinya idhar itu anak-anak artinya terang dari doharo kemudian diberi tambahan adharo yidhuru menerangkan. Kalau idgham itu dari dawoma artinya itu berdengung memasukkan huruf pertama kepada yang kedua misalkan begitu. Nah, jadi itu jelas hingga nyambung. Yang dihafal anak-anak kan cuma ini bacaan idhar, pokoknya idhar komariah, dia tidak paham. Sehingga ketika misalkan dipraktekkan itu kurang, jadi hanya hafal yang dipraktekkan di depan guru aja. Yang lain-lainnya tidak. Padahal kan ilmu itu yang penting bibitnya sudah diperoleh, kemudian selanjutnya itu bisa menyemai sendiri dan mengembangbiakan. Itu yang perlu diingat. Jadi sehingga tidak jarang kan ketika membaca min anfusikum kan gitu ya. Nah, padahal kan ifa. Jadi kalau idgham itu begini, ifa itu adalah samar antara idgham dan idhar kan misalkan. Kalau iklab jadi begitu. Tapi tadi khusus kepada dua hal ya, idhar komariah dan idgham syamsiah. Jadi gitu ya. Nah, kenapa kok dikatakan ini? Jadi itu perlu. Jadi filosofi dari apalagi di SMP sudah mulai diajak berpikir kritis, kemudian berpikir mendalam dan lain sebagainya. Ini sehingga kadang-kadang kalau tidak paham itu kan dia itu dari guru saya begini, misalkan kadang-kadang sudah fanatik guru, saya di Muhammadiyah begini, saya di padahal bukan itu. Ilmu itu lintas semuanya itu kan gitu ya dalam apalagi dalam bacaan Quran. Kemudian yang lain-lain bisa dikembangkan sendiri. Ya, tentunya dari tadi itu ya memang sudah di ini Pak, sudah settingannya pre-memori dan lain sebagainya. Tapi memberikan kesempatan itu sepertinya kurang, hampir dominan terbiasa ceramah gitu. Ya, tidak apa-apa ya. Yang penting nanti diperbaiki sesuai dengan masukan-masukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Intinya sudah bagus. Hanya kami sebagai dosen pendamping
itu wajib memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhid. Monggo selanjutnya Bu Zuhro. Terima kasih Bu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhtar luar biasa sekali. Pelong ya Pak ya. Sudah Iya. teaching. Ya. Tinggal melihat kedua temannya ini yang belum di giliran berikutnya. Terima kasih, Bu. Ini Pak Muhtar, kebetulan saya juga sekilas membaca modul ajarnya Pak Muhtar. Jadi maunya Pak Muhtar itu melakukan pembelajaran diferensiasi proses. Namun gini Pak, pelaksanaan diferensiasi itu kan pertama jenengan melakukan asesmen awal. Nah, tadi waktu panjenengan peer teaching itu asesmen awalnya belum begitu nampak ya Pak ya. Itu panjenengan bisa menggunakan berbagai media Pak, walaupun itu tidak harus IT, tapi ini tuntutan TPG kan harus menggunakan IT karena ada instrumen, salah satu instrumen penilaian itu yang TPACK itu loh. Nah, jadi dituntut jenengan menggunakan IT. Misalnya di sekolah jenengan itu tidak punya, maka ya dengan berbagai cara pinjam di sekolah lain atau bagaimana. Nah, hari ini insya Allah semua Bapak Ibu yang ada di J1 ini menggunakan PowerPoint. Itu adalah salah satu TPACK, salah satu instrumen penilaian sudah ada. Kemudian untuk pelaksanaan diferensiasi Pak, jadi anak yang di atas standar menurut Pak Muhtar itu bukan dipecah dengan uni, masing-masing kelompok ada anak yang berkemampuan lebih, bukan seperti itu Pak. Tapi anak-anak yang punya kemampuan di atas standar dikelompokkan tersendiri, sedang sendiri, yang nggak bisa sama sekali sendiri. Nah, misalnya ada 3 kategori. Nah, yang menggunakan pembelajaran tutor sebaya itu yang kelompok anak yang katakan di atas standar, Pak. Mereka mandiri belajar dengan teman-temannya, guru hanya memberikan instrumen ini yang dipelajari ini, memberikan instruksi pembelajaran. Kemudian yang sedang, ini sekali waktu guru datang, melihat prosesnya. Kalau jalan, diamati saja. Kalau memang butuh bantuan, maka guru masuk, memberikan sedikit pengarahan. Nah, yang kelompok C ini yang saya katakan kapan hari itu scaffolding, butuh scaffolding artinya apa? Pendampingan yang khusus dari guru. Dan waktu guru selama proses pembelajaran selain mengamati semua kelompok yang ada di kelas itu, tapi guru ini mendampingi secara intensif ada di kelompok C. Jadi saya ulangi lagi, pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu anak-anak yang pinter bukan dipecah masuk di semua kelompok. Gitu ya Pak ya? Ya, Jadi Bu. nanti tolong modul ajarnya dirubah untuk nanti persiapan PPL. Untuk saat ini sudah enggak usah direvisi, saya nilai aja nggak selesai-selesai nanti ya. Makasih, Bu. Cukup. Makasih, Bu. Nanti untuk persiapan PPL semua saja. Untuk persiapan PPL itu semuanya harus direvisi, mulai modul ajarnya, kemudian cara panjenengan ngajar, nanti itu dipraktekkan betul. Ini sebagai bekal nanti dengan PPL. Kemudian instrumen penilaiannya itu Bapak Ibu ya, formatif, mulai formatif asesmen awal, formatif, sumatif, itu dituangkan Bapak Ibu di dalam modul ajar. Dan ada rubriknya, jadi dilengkapi seperti itu Bapak Ibu. Kan hanya satu materi, ini kan sebagai tugas itu harus lengkap. Jadi panjenengan menilai ini terukur, tidak hanya sekedar ini sumatif pertanyaannya ini, dan upayakan cara memberikan asesmen instrumennya itu menggunakan HOTS Bapak Ibu ya. Apa HOTS Bapak Ibu? High order thinking skill. Ya, bukan hot panas ya Bapak Ibu ya. Pikirannya panas, banyak tugas. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi gimana sih instrumen asesmen yang HOTS itu? Gunakanlah stimulus Bapak Ibu. Stimulus misalnya gambar. Kalau di TK itu mungkin gambar-gambar itu masih, walaupun SMP pakai gambar pun bisa Bapak Ibu. Ya, tentunya gambar itu dikaitkan dengan materi Bapak Ibu. Kemudian berita-berita yang terupdate, apa sih isu-isu kekinian, jenengan copy paste, jadikan stimulus instrumen asesmen jenengan. Itu yang dimaksud. Kemudian anak kan akhirnya menganalisa.
kalau panjenengan tidak membiasakan seperti itu di proses pembelajaran ataupun di sumatif, nanti kasihan anak-anak jenengan, murid-murid jenengan itu kasihan, kesulitan pada saat ujian akhir sumatif, akhir jenjang. Karena model soalnya seperti itu, dan ini bahkan masuk perguruan tinggi, masuk ke jenjang yang lebih tinggi, mereka menemukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Makanya guru sejak dini membiasakan anak-anak untuk menerima pembelajaran HOTS, mengerjakan asesmen yang HOTS juga. Literasi numerasinya munculkan Bapak Ibu. Karena kita adalah mengajar di pendidikan dasar. SMP itu kan pendidikan dasar. PAUD, SD, SMP itu pendidikan dasar. Jadi kita harus membekali anak-anak literasi numerasi dalam berbagai proses mulai pembelajaran sampai pelaksanaan asesmen. Itu saja. Untuk yang lain menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saling merefleksi diri, oh iya saya kurang ini, nanti tolong semuanya direvisi yang untuk PPL-nya. Itu saja, saya kembalikan ke Budilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi